Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Widyatama dengan nomor pokok mahasiswa 231 825 jurusan Elektro. Dengan mata kuliah lintas prodi yaitu manajemen proyek. Sini saya akan mempresentasikan dengan lanjutan untuk presentasi sebelumnya, di mana untuk manajemen kontrak kali ini saya akan menjelaskan terkait aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Dan ada juga beberapa poin yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi terperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Selanjutnya, terkait definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Ada beberapa aspek definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Yang pertama, yaitu aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi. Menurut Black Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Indonesia, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, definisi manajemen kontrak dalam konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian dalam kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner tahun 1999, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis yang untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan peningkatan efisiensi kerja. Selanjutnya, manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung, menghindari sengketa hukum antara para pihak. Selanjutnya terkait teori hukum dalam kontrak konstruksi. Ada beberapa poin yang dimana pertama, teori kontrak sosial. Social Contract Theory, yaitu Jean-Jacques Rousseau, yang dimana kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Selanjutnya, teori perikatan, Obligation Theory, menurut Friedrich Carl von Savigny, di mana kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Selanjutnya teori risiko atau risk theory menurut Peter Drucker, di mana kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontrak untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Sekarang selanjutnya terkait teori manajemen dalam kontrak konstruksi, di mana yaitu ada 3 poin juga.
teori manajemen proyek, dalam kurung Project Management Theory, dan juga PMI atau Project Management Institute. Itu mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Selanjutnya, teori agensi atau agensi teori dan James N. McLean tahun 1976, di mana hubungan antara pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Selanjutnya, teori transaksi biaya atau transaction cost theory dan Oliver William tahun 1909, di mana kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu. Pada pembahasan selanjutnya terkait regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang jasa konstruksi, di mana mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Selanjutnya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Selanjutnya, mengenai regulasi kontrak konstruksi di dunia. FIDIC atau dalam kurung International Federation of Consulting Engineer, di mana digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contoh FIDIC Red Book untuk kontrak desain Belt Buoy. Kemudian poin selanjutnya, American Institute of Architects kontrak digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. JCT Joint Contract Tribunal di Inggris, digunakan proyek konstruksi di Inggris. Sekian dalam pembahasan terkait manajemen kontrak pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.